The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Ketika kita tidak sholat, Allah tidak bangkrut. Allah tidak rugi. Tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Ini sholat 5 waktu ya Pak Ustadz ya, yang paling dekat 5 waktu. Wajib itu perintah dari Allah, tapi kadang-kadang masih suka. Bukan kalau telat masih ada ibadahnya, tetap masih dikerjakan. Ini ditinggalin berarti memang udah tidak dipedulikan sama sekali. Nah seperti apa ini, kenapa masih bisa ditinggalkan? Langsung kita dengarkan tausiah dari Ustadz tamu kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman li Rasulillah. Amma ba'd. Ketika Allah memerintahkan umrah dan haji, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan zakat pun sama, melalui malaikatnya. 90% lebih semua perintah dari Allah disampaikan kepada kekasihnya Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Tapi tidak dengan perintah salat. Baginda Rasulullah SAW langsung dipanggil oleh Sang Pencipta, pemilik alam semesta, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah memberikan perintah langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Perintah yang teramat penting, yaitu perintah salat 5 waktu. Lalu sebenarnya ada apa sih di balik kewajiban salat 5 waktu? Allah memberikan karunia 2 hal dalam hidup kita. Ruhan wa jasadan. Allah memberikan ruh dan jasad. Jasad perlu makan. Jasad perlu vitamin. Tubuh kita perlu makan 3 kali, paling banyak dalam sehari semalam. Tetapi subhanallah, nutrisi kalbu, nutrisi hati, Allah berikan kesempatan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Dalam bentuk apa? Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau kita tidak salat? Ketika kita tidak salat, Allah tidak bangkrut. Allah tidak rugi. Tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Karena kita perlu salat. Salat adalah salah satu gerbang di antara sekian banyak gerbang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah gerbang yang paling utama. Bahkan ketika jasad kita masuk ke alam barzah, kita dikubur, terhimpit tanah, tertindih papan. Hal yang paling pertama ditanya oleh Allah adalah salat kita. Bagaimana dengan salat kita selama ini? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ketika kita masuk ke alam kubur, bahkan pada hari kiamat nanti, yang ditanya bukan seberapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, seberapa mewah kendaraan dan rumah kita, bukan. Tapi yang ditanya oleh Allah adalah bagaimana dengan kualitas salat kita. Subhanallah, salat kalau kita lihat dari sisi manapun, begitu banyak kajian tentang salat. Dari sisi kesehatan, salat membuat tubuh jauh lebih sehat. Dari sisi kepemimpinan, salat mengajarkan kepada kita bagaimana makmum itu harus taat kepada imam. Pemimpin harus sayang kepada rakyatnya. Kenapa? Karena dalam salat kita diajarkan. Dalam salat berjamaah, coba perhatikan. Siapapun yang datang terlebih dahulu, maka posisinya harus di depan. Itu mengajarkan kemuliaan seseorang itu dilihat dari seberapa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita melaksanakan salat, gerakan-gerakan salat sebenarnya begitu banyak nilai filosofi di dalamnya. Kenapa kita diajarkan sujud? Kenapa kita diajarkan ruku? Bukan hanya sekedar sujud dan ruku, tapi di dalamnya Allah mengingatkan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Perbaiki salat. Karena itulah yang akan ditanya oleh Allah pertama kali kita masuk ke alam barzah nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Zaki, Mirza tausiahnya. Silakan duduk. Benar ya kalau dibilang sholat itu gerbang, betul. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang menentukan amal perbuatan kita nanti seberapa banyak dosa-dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimaafkan kesalahannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin. Baik pemirsa, sekarang kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu dengan tema kita pagi hari ini, sudah tahu wajib kok masih suka ditinggalkan. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita sudah tahu wajib kok masih suka ditinggalkan. Ini maksudnya sholat ya. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan dolim untuk diri sendiri dan dolim kepada orang lain. Nah, bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar tersebut? Kalau kita melihat suatu kenyataan, banyak orang saudara kita yang sholat tetapi masih melakukan kedoliman, marah, mukul, korupsi, macam-macam hal. Berkata-kata kasar dan sebagainya. Padahal Allah menceritakan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dia sudah sholat kok masih berbuat keji dan mungkar. Nah, sebenarnya intinya adalah dia tidak memahami makna sholat. Bacaan-bacaan sholat itu dia belum paham benar. Bagaimana dengan mengucap bismillah? Ya, diawali kalau kita baca Fatihah kan dari bismillah. Mau sir atau mau jahar silahkan. Tetapi diingat bismillah dengan nama Allah. Berarti kita itu mengerjakan sesuatu kebaikan itu harus benar-benar karena Allah. Dari bismillah, kemudian hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Ya, semua yang terjadi mengenai kita, semua yang terjadi di muka bumi yang berhadapan dengan kita, itu semuanya itu memang harus kita syukuri. Semua yang enak tidak enak yang kita ini harus kita syukuri. Nah, seseorang yang tidak memahami dari sisi ini, dia menganggap sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Sehingga dalam melakukan pekerjaan jarang yang membaca bismillah. Selesai melakukan pekerjaan jarang mengucap hamdallah. Jarang sekali, sehingga kehidupan sehari-hari normal, sehingga itulah kehampaan. Suatu ketika kalau dia melakukan pekerjaan, karena dia tidak mengucap bismillah karena Allah, ya, dia akan lupa suatu pekerjaan ini, oh ini menguntungkan saya. Ini ada. Dan zaman sekarang sudah sangat banyak sekali saya mendengar bahwa seseorang di instansi tertentu yang berhubungan dengan proyek mengajak teman-temannya, anak buahnya itu untuk bersedekah. Dan apa tujuan bersedekah? Tujuannya agar mendapatkan proyek. Nah, ini sudah beda. Jadi persoalan ibadah harusnya urusannya akhirat, ini dibelokkan untuk masalah duniawi. Nah, inilah menjadi kesalahan berjamaah. Nah, kalau ini diturunkan terus-menerus, ini menjadi dosa jariyah. Ingat, dosa jariyah. Jangan sampai kita juga melakukan sesuatu pekerjaan itu sholat agar jabatan kita tidak diturunkan. Kita sholat duha, kita sholat sunnah tahajud, ya kita kerjakan. Tapi menjaga agar rezeki kita banyak. Jangan. Sholat itu hanya satu niatnya, lillahi ta'ala. Allah yang mengatur rezeki. Kita hanya berikhtiar, Allah yang mengatur rezeki. Persoalan itu kecil, sedang, banyak, berlebih. Jadi sultan umpamanya, itu Allah. Bukan kepandaian kita. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa aja dia sholat setiap hari, tapi bekerjanya dia nyikut kanan, nyikut kiri, sehingga hartanya itu juga haram. Dari mana di titik itu? Haram itu berbuat keji untuk dirinya sendiri, dolim. Kemudian kalau dia nyikutnya kasar dan sebagainya, itu akan mengenai atau dolim kepada orang lain. Kita harus paham bagaimana Allah menerangkan atau menceritakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bukan sekedar sholat, hanya sekedar gerak, tetapi kita harus memahami. Seorang muslim
Dia akan belajar untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Termasuk berbuat keji pada saudaranya, termasuk berbuat mungkar kepada saudara-saudaranya. Itu walaupun dia itu kelihatan secara mata ahli sholat, dia di depan mata Allah Ta'ala, dia bukan seorang soleh, tetapi seorang munafik. Hati-hati, kita harus belajar. Sayangi keluarga kita, apalagi kalau sudah satu syahadat, itu sudah saudara. Ingat, itu juga kata-kata Nabi, bahwa kalau sudah saudara, itu harus menjadi saudara yang kuat, agar Islam itu menjadi kuat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu bisa mengerjakan sholat lillahi ta'ala ya.